Bertemu kembali dengan saya Chandra Ariandri, membahas produk-produk dengan formulasi yang lazim, bahan aktif, granul. Harumnya tahu Mas kameramen? Ngertimu. Channel Serdadu Tani TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Chandra Ariandri di acara channel Serdadu Tani TV. Dalam kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas perihal kode-kode formulasi di dalam kemasan pestisida. Karena kita selaku petani sangat diwajibkan atau sangat diperlukan untuk memahami, mengerti kode-kode formulasi tersebut. Diibaratkan apabila kita berperang, kode-kode formulasi itu adalah senjata kita untuk memenangi sebuah pertempuran. Biasanya kode-kode formulasi tersebut dicantumkan di kemasan pestisida yang beredar dalam huruf kapital. Oke, jadi sebelum kita memperinci lebih lanjut perihal formulasi-formulasi yang sering dan lazim digunakan petani, kita akan mempersiapkan beberapa perlengkapan dulu dibantu oleh Afan Kriwil. Oke, dan perkenalkan nama saya Afan Kriwil. Ya, Mas Afan nanti bantu Om Chandra ambilin perlengkapan di tempatnya Pak Purwanto ya. Oke? Oke. Tos. Tapi sebelumnya disapa dulu komandan-komandan tani di manapun berada. Oke, sapa dulu. Dan jangan lupa like, comment, and share dan subscribe ya, Dan. Oke. Dadah. Oke, jadi beberapa perlengkapan contoh produk-produk dengan formulasi yang lazim digunakan oleh petani sudah sedia di depan saya. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak dapat karena ini memang sisa-sisa kami melakukan penyemprotan di lahan. Sambil menunggu Mas Kriwil ya, datang ya. Oh, Mas Kriwil udah datang. Ya, Om. Oke. Om. Mau aku nabrak PTR Basari. Terus? Terus Mas, Loh, lah kamu gimana? kon ngijoli merah-merah dua itu loh, Om. Hah? Kon ngijoli merah-merah dua? Tapi kamu nggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Ya wes. Hati-hati terus kamu itu ya, kasih ke Mbah Sari ya. Merah-merah dua gini ya. Ya. Wes sama bilang minta maaf ya Mbah, nggak sengaja gitu ya. Oke. Oke. Sana wes kasih ke. Balik saya, Om. Ya, hati-hati ya. Oke. Weleh-weleh, anak sekarang udah pinter cari cuan ya. Oke, komandan, saat ini kita akan melanjutkan untuk sedikit membedah perihal formulasi yang terdapat di kemasan pestisida. Jadi, formulasi itu akan dibedakan menjadi beberapa bentuk. Bentuk yang pertama yaitu bentuk granul atau tepung. Bentuk yang kedua yaitu ada cair. Untuk golongan yang granul atau tepung di sini yang pertama kita akan membahas soal GR. Jadi granul itu banyak sekali digunakan oleh petani-petani. Kodenya seperti ini, tetapi petani-petani itu
belum paham atau mungkin belum mengetahui apa itu GR gitu. Jadi GR itu adalah granul. Semisal di dunia pertanian pestisidanya itu kelas karbofuran ya, karbofuran. Pembawanya yaitu pasir. Jadi si bahan aktif itu dicampurkan di pasir, dan untuk mengaplikasikannya yaitu dengan tabur gitu. Itu kalau yang granul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita akan membahas WP. Pancangannya vegetable powder. Vegetable powder itu apa? Jadi tepung yang bisa dibasahi. Jadi ketika pestisida dengan kode WP ini, ketika dimasukkan ke dalam air, itu partikel-partikel kecilnya itu akan larut, sudah larut seperti itu. Tapi ketika dibiarkan, itu akan mengendap, gitu, mengendap. Untuk lebih detailnya di sini saya akan memperlihatkan ketika bahan aktif pestisida yang berkode WP ketika dicampur di air. Oke ya. Oke, ini saya sudah menggunakan masker. Karena apa? Karena yang berkode WP itu seperti ini ya. Ini dalamnya seperti ini, kemasan yang berkode WP. Dan ini bahan aktifnya mankosep. Ini ketika terjadi angin seperti ini akan mudah terbawa. Yang ditakutkan adalah ketika partikel-partikel ini sampai terhirup ke mulut, kita nggak menggunakan masker, itu sangat berbahaya. Jadi ingat, bagi komandan-komandanku tani dimanapun berada, perlengkapan ini harus ada ya. Betulnya harus ada lagi kacamata, tapi kacamatanya dicari nggak ketemu. Oke, lanjut di sini Mas kameramen. Nah, ini sifat dari berkode WP, pestisida yang berkode WP. Ini pestisida salah satu fungisida ya, golongan fungisida. Ini bahan aktifnya mankosep. Dan ini ketika diaduk, kan partikel-partikelnya akan menyatu. Tetapi ketika nanti didiamkan, itu akan mengendap, partikelnya mengendap, sehingga ketika komandan-komandan tani nyemprot dengan yang berbahan aktif tersebut, harus sering-sering digoyang-goyangkan tangkinya agar tidak ada endapan dan tidak membunteti sepuyer tangki ya, seperti itu. Itu untuk yang di WP ya. Dan ketiga ada SP. SP itu termasuk kode pestisida, kepanjangannya soluble powder, berbentuk tepung kristal dan mudah larut di air. Jadi itu partikel-partikelnya lebih kecil daripada yang kode WP ya. Soluble powder. Jadi ini partikelnya ini lebih lembut ketimbang yang WP, ketimbang yang atasnya. Sehingga saya sarankan untuk komandan-komandan tani ketika membuka harus hati-hati, karena ini akan lebih mudah terbawa angin atau udara ketika dibuka. Tekanan yang dari dalam kemasan itu makbul gitu loh. Itu sangat bahaya, karena nanti akan mempengaruhi sistem pernapasan kita ketika terhirup. Ini seperti ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada komandan-komandan taniku tercinta karena keterbatasan display produk, sehingga untuk beberapa kode formulasi
tidak kita tampilkan reaksinya ketika dicampur dengan air. Kami ganti menggunakan animasi. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penggantian animasi tersebut dapat menambah sedikit penjelasan dari kami. Terima kasih. Kode SP kalau untuk dicampurkan di air itu lebih cepat untuk pelarutannya, dan minim endapan. Itu untuk kode formulasi SP. Lanjut ke yang keempat, ada WG. Kalau tadi ada WP, sekarang ada WG. WG itu adalah vegetable granule. Di sini WG ini menurut saya, ini hanya menurut saya ya, ini penyempurnaan dari WP. Karena apa? Karena WG ini itu di dalamnya butiran-butiran granul gitu, butiran, tapi yang bisa dibasahi atau dilarutkan seperti itu, sehingga ketika dibuka itu resiko untuk makbul gitu lebih bisa ditekan. Jadi lebih bisa katakan mengurangi resiko, bahasanya mengurangi resiko pengguna, petani pengguna gitu. Kalau yang ini kita bisa langsung cek keberadaannya yang berupa WG ya. Jadi di sini kita sudah ada salah satu produk fungisida yang berkode WG seperti ini. Ini berupa butiran. Ini coba, nah. Ya, itu reaksi ketika kode WG dicampur dengan air ya. Jadi akan lebih aman, tidak terbawa dengan angin dan sebagainya. Selanjutnya ada DS atau ST, yaitu seed dressing atau dressing seed. Ini dressing seed atau ST, seed treatment. Bener aja nulis, bos pokok men ngene iki. Seed treatment guys intine. Kameramen, treatment nulisnya piye? Katrok no wedo ae. Yo, pokok men ngene iki, bismillah. Kalau ada kekurangannya bisa dikoreksi ya, karena kritik sarannya akan membangun kami. Jadi dressing seed atau seed treatment adalah pestisida yang dipergunakan untuk mentreatment benih agar terhindar dari serangan hama dan penyakit di posisi kecil gitu bosku. Untuk cara pengaplikasiannya ada beberapa macam. Salah satunya ketika kita menggunakannya untuk treatment benih padi. Jadi formulasi tersebut dicampurkan di dalam kantong plastik yang sedikit tebal, benih padinya dimasukkan lalu dikocok sampai benar-benar si pestisida tersebut merata seperti itu. Kita langsung lanjut ke yang cair. Cair yang lazim dipergunakan petani ada SL, panjangannya soluble liquid, cairan yang ketika dicampurkan dengan air
bahan aktif itu tidak merubah warna atau mengeluarkan bau ya, tahu saya seperti itu. Dan langsung aja kita cek kondisinya. Ya, di sini sudah terdapat pestisida. Ini golongannya herbisida berbahan aktif 2,4-D dimetil amina. Ini masih segelan lur. Bisa kita lihat airnya tidak ada perubahan warna, tetap jernih seperti air. Tapi maaf, ini saya koreksi sendiri, ini tetap masih ada baunya ya, bau khas dari herbisida 2,4-D. Selain herbisida, ada juga golongan insektisida yang berbahan aktif dimehipo, itu juga kodenya belakang SL, itu dimehipo. Lanjut untuk penjelasan berikutnya. Komandan-komandan taniku, di sini kita akan membahas selanjutnya yang lazim ada EC, emulsion concentrat kepanjangannya. Jadi formulasi yang zat pembawanya itu dari minyak. Itu banyak sekali macam-macamnya yang EC ini, dan ada penciri khusus, yaitu ketika yang berkode EC itu dituangkan di air, itu akan berubah seperti santan ya, memutih gitu. Lebih detailnya akan kita tampilkan. Oke, dan di sini kita akan membuka, aduh jempolnya malah ketok lur. Oke, jempolnya ketok, dan di sini masih segelan, dan ini memang sisa-sisa dari kerajaan dulu dan. Nah, masih segel. Ya, yang akan saya pergunakan ini adalah kelas abamectin, tapi abamectinnya abamectin cair ya. Ini contohnya, ini abamectin. Harumnya khas banget abamectin. Ya, seperti itu reaksinya ketika formulasi EC dicampurkan di air. Akan langsung mencampur dan berubah warna putih seperti santan ya. Tapi jangan dimasak, tidak baik. Itu contoh yang EC. Ada lagi itu tadi abamectin. Kalau yang ini bahan aktifnya Ivanuron. Ini untuk pengendalian serangga, biasanya ulat, bisa mengendalikan ulat dan telur. Ini sama, ini coba, ini tadi juga masih segel. Kalau ini lebih bening ya, ini lebih bening. Tapi ketika dituangkan, reaksinya seperti apa? Loh, reaksinya juga lebih syahdu. Jadi di dalam ember ini, di air ini ada pencampuran dua bahan aktif yang formulasinya sama. Bahan aktif yang satu abamectin, yang kedua Ivanuron. Dua bahan aktif yang formulasinya sama. Ini bisa pencampuran satu-satu. Untuk yang satu pengendalian trip, yang satu untuk pengendalian ulat. Gitu. Kita lanjutkan lagi. SC. SC apa itu SC? Ada yang tahu? SC itu apa? Soluble konsentrat? Bukan. Tahu Mas kameramen? Tahu? Ngertimu ngrowol ya. Jadi ST itu bukan soluble konsentrat ya, tapi suspension konsentrat. Ini bedanya apa? Mari kita cek langsung di ember tadi. Ya, di sini kita juga masih lepas segel ya.
Di sini ada fungisida yang berbahan SC. Berformulasi SC. SC itu dalamnya seperti cat atau susu kental. Dan ketika dituangkan ke dalam air, itu akan membentuk suspensi-suspensi dan bergerak di atasnya. Bisa dilihat itu reaksinya seperti itu. SC yaitu suspension, jadi suspension konsentrat, jadi cairan pekat susu atau kental seperti cat, dan ketika dituangkan di dalam air itu akan membentuk suspensi-suspensi seperti ini melayang, dan ini ya tetap harus diaduk seperti ini. Ini tadi SC dalam kategori fungisida. Ini fungisida. Ini bahan aktifnya mandipropamid lur. Kita akan buang dulu dan kita akan cari formulasi SC yang di inseknya ya. Ya, kalau yang tadi itu golongan SC yang dalam golongan fungisida, dan saat ini saya membawa SC, formulasi SC dalam golongan insektisida. Jadi botol yang saya pegang ini punya dua bahan aktif. Yang pertama abamectin, yang kedua CTPR, chlorantraniliprol. Gitu. Nyambung yang tadi, jadi abamectin itu formulasinya bisa dibuat SC ataupun EC ya, tergantung itu pabrikan-pabrikan itu suka-suka mereka mau dijadikan SC atau EC, itu udah menurut tim risetnya yang di sana, pabrikan-pabrikan. Oke, langsung kita campurkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa EC tadi baik dari yang fungisida ataupun yang insektisida, reaksinya sama ketika dicampurkan di dalam air ya. Tetap membentuk suspensi yang melayang di atas permukaan air dulu seperti ini. Tetap harus dicampur gini dan tetap diaduk-aduk. Dan ini nanti siap untuk diaplikasikan di tanaman cabai, tomat, kentang, ya horti, selot, dan macam-macam. Kalau saya selaku petani dengan komposisi tadi, saya juga pernah mencoba untuk tanaman padi. Untuk di tanaman padi saya pernah coba. Oke. Ya, demikian perjalanan kita dari awal sampai akhir, penjelasan mengenai formulasi-formulasi di pestisida yang lazim digunakan oleh komandan-komandan tani dimanapun berada. Sebetulnya masih banyak sekali formulasi-formulasi, tapi ini saya hanya membahas yang memang sering kita gunakan sehari-hari. Itu aja sih, Dan. Apabila dari saya ada banyak kekeliruan, masih kurang detail dalam menjelaskannya, saya mohon saran dan kritiknya untuk kami. Dan untuk yang kedepannya saya akan sedikit
kasih bocoran, saya ingin membahas pencampuran di pestisida ini karena memang banyak petani yang mencampur banyak sekali bahan aktif jadi satu untuk menghemat waktu dan menghemat yang lainnya gitu. Ya, saya Chandra Ariandri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tumbuh bersama.